Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Fatungan Nova dengan NIM 050104209 dari Prodi Hukum Tata Negara akan mempresentasikan atau membacakan tentang makalah yang berjudul turut serta melakukan jarima yang dari mata kuliah Hukum Pidana Islam. Baiklah, saya mulai. Jadi, turut serta melakukan jarima. Pengertian dari turut serta melakukan jarima adalah turut serta berbuat jarima memiliki arti yang berbeda dari berserikat ketika melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan jarima memiliki arti bahwa dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sementara berserikat sendiri artinya dalam jarima adalah melakukannya dengan bersama-sama dan juga hasil dari perbuatan pidananya sama-sama dikehendaki. Lalu, suatu jarima ada kalanya dilakukan oleh satu orang, dan ada kalanya dilakukan juga oleh lebih dari satu orang. Apabila satu orang bersama-sama melakukan suatu jarima, maka perbuatannya bisa disebut turut berbuat jarima atau al-istirak. Nah, jarima bisa dilakukan oleh individu ataupun dalam kelompok. Ahmad Hanafi membagi kerjasama dalam jarima menjadi 4 kemungkinan. 1. Pelaku melaksanakan jarima bersama-sama dengan orang lain. 2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarima. 3. Pelaku menghasut orang lain untuk melakukan jarima. Dan yang keempat adalah orang yang memberi bantuan atau pertolongan jarima dengan bermacam-macam cara tapi tidak ikut melakukannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita dapat membedakan antara ikut berbuat langsung atau ikut berbuat tidak langsung. Maka di kalangan fuqaha atau para ahli fikih dijadikan 2 golongan, yaitu 1. Orang yang melakukan secara langsung pada saat melakukan jarima disebut syarik mubashir dan perbuatannya disebut istirak mubashir. 2. Orang yang tidak ikut secara langsung ketika melakukan jarima disebut syarik mutasabit dan perbuatannya bisa disebut istirak ghairul mubashir atau istirak bit tasabbubi. Nah, perbedaan dari 2 golongan ini di atas adalah jika pada nomor 1 seorang menjadi teman nyata atau partner dalam melaksanakannya jarima. Sedangkan pada nomor 2, menjadi penyebab terjadinya jarima adalah baik dari janji-janji maupun suruhan-suruhannya atau bisa juga hasutannya. Namun, orang ini tetap tidak ikut turun langsung dalam melaksanakan jarimanya. Jadi hanya menyuruh saja, tidak ikut berbuat secara langsung dengan jarimanya, seperti itu. Nah, lalu ini adalah pandangan para fuqaha terhadap ikut serta berbuat jarima. Nah, dalam kalangan kaum fuqaha, mereka hanya membahas tentang hukum ketika turut berbuat langsung dari jarima istirak mubashir. Sedangkan untuk hukum turut berbuat tidak langsung, istirak ghairul mubashir tidak seberapa disinggung dikarenakan dalam aturan syariat Islam, hukuman yang ditetapkan hanya diberikan pada orang-orang yang berbuat secara langsung dan bukan untuk orang-orang yang secara tidak langsung. Aturan tersebut diterapkan dan langsung oleh Imam Abu Hanafi, seperti itu. Tapi kebanyakan para fuqaha selainnya memberi pengecualian jarima terhadap pembunuhan dan penganiayaan dan memberikan hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini menjadi dibedakan karena bentuk jarima tersebut terjadi secara langsung ataupun tidak langsung sesuai dengan sifat-sifat jarima tersebut. Jika kita tetap berpegang teguh dengan peraturan sebelumnya, maka efeknya adalah para pelaku jarima tidak langsung akan diuntungkan karena mereka terhindar dari hukuman. Padahal secara tidak langsung, mereka juga ikut serta dalam melakukan jarima tersebut seperti pelaku yang selaku jarima secara langsung, seperti itu. Nah, melihat dari aturan yang sebelumnya dibahas, maka pelaku tidak langsung jika melakukan jarima yang diancamkan hukuman tertentu, berarti pelaku tersebut tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri karena hukumannya hanya diberikan pada pelaku secara langsung saja. Bisa dikatakan bahwa turut berbuat langsung termasuk dalam jarima tahsir, dan untuk perbuatan yang dikerjakan termasuk jarima hudud kisos atau diyat. Gitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa para fuqaha tidak membicarakan secara detail tentang turut berbuat tidak langsung dikarenakan perbuatan itu bukan termasuk jarima hudud kisos, yaitu jarima yang mendapat perhatian utama mereka, yaitu para fuqaha, seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas tentang turut berbuat secara langsung secara detail. Turut serta secara langsung atau al-istirakul mubashir atau orang yang turut serta disebut peserta secara langsung, yaitu sebutannya adalah asrikul mubashir.
Dikatakan secara langsung apabila pelaku jarima secara nyata terdiri dari lebih satu orang. Jarima secara nyata di sini bisa diartikan bahwa orang yang ikut serta dalam mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai akhir. Jadi bisa dikatakan kalau orang tersebut hanya ikut pada permulaan pelaksanaan jarima tersebut, seperti itu. Nah, dalam turut berbuat secara langsung dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu turut berbuat secara langsung secara tawafuk. Definisi dari tawafuk adalah ketika beberapa orang diantaranya ada yang melakukan sebuah kejahatan di mana dilakukannya secara bersama tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Untuk pertanggungjawabannya, yaitu jarima turut serta secara tawafuk. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua pelaku bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan tanpa dibebani hasil perbuatan yang mereka lakukan. Sesuai dengan kaidah yang ada yang berbunyi, setiap orang yang turut serta berbuat jarima tanpa dan tawafuk dituntut berdasarkan perbuatan secara masing-masing. Itu. Lalu yang kedua, turut berbuat secara langsung secara tamalu. Definisi dari tamalu adalah ketika perbuatan jarima yang dilakukan lebih dari satu orang dan para pelaku telah merencanakan dan bersepakat dalam melaksanakan suatu jarima dan berniat untuk mewujudkan hasil jarimanya secara bersama-sama dan akan tolong-menolong pada saat pelaksanaannya. Ketika kedua orang telah bersepakat untuk membunuh orang lain, lalu keduanya pergi melarikan diri dengan mengikat korban dan memukul kepalanya hingga mati, maka keduanya harus bertanggung jawab atas kematian tersebut. Dalam tamalu, semua pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Namun menurut Abu Hanifah bahwa hukuman bagi tawafuk dan tamalu sama saja karena mereka dianggap melakukan perbuatan secara bersama dan harus tanggung jawab. Sesuai dengan kaidah yang ada, setiap orang yang turut serta berbuat jarima dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarima, seperti itu. Nah, lalu sekarang ada turut berbuat secara tidak langsung. Turut berbuat secara tidak langsung dapat didefinisikan bahwa setiap orang melakukan perjanjian dengan orang lain yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara menuruh atau menghasut itu dengan atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan diiringi dengan kesengajaan. Nah, turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara ada 3. Yang pertama, bersepakatan. Terjadi karena adanya saling memahami dan adanya kesamaan tujuan dan kehendak untuk melakukan jarima. Meskipun terjadi kesepakatan, tetapi jarima yang terjadi berbeda dari kesepakatan, maka tidak termasuk berbuat secara tidak langsung. Itu. Lalu ada menyuruh atau menghasut. Ketika seseorang membujuk orang lain untuk melakukan jarima, lalu orang tersebut mempercayai tipuannya, maka orang tersebut akan menjadi pendorong untuk terjadinya jarima tersebut. Meskipun tidak ada hasutan atau dorongan, maka bujukan itu tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Meski bujukan itu berpengaruh atau tidaknya pada jarima, tetap saja bujukan adalah hal maksiat yang tidak boleh dilakukan. Lalu ada 3, memberi bantuan. Seseorang memberikan bantuan atau pertolongan pada pelaku jarima dinamai oleh para fuqaha yaitu al-mu'in. Mereka bisa dianggap sebagai kawan atau teman berbuat secara tidak langsung. Meskipun tidak adanya kesepakatan antara satu pihak dan pihak yang lain, tetapi tetap bisa dianggap secara tidak langsung melakukan karena memudahkan pelaku untuk melaksanakan perbuatan jarima, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukuman untuk pelaku secara tidak langsung. Hukuman pelaku secara langsung dalam syariat Islam, hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditetapkan dalam jarima hudud dan qisas hanya diberikan pada pelaku yang melakukan secara langsung, bukan dengan pelaku secara tidak langsung. Oleh karena itu, pelaku yang berbuat secara tidak langsung dalam jarima akan mendapatkan hukuman takzir. Terjadinya pengkhususan ketentuan untuk pelaku secara tidak langsung tidak lain karena untuk jarima hudud dan qisas umumnya hukumannya bisa dibilang berat dan tidak diberikan pada pelaku yang secara tidak langsung. Merupakan syubhat dapat menggugurkan had. Sebenarnya bisa dibilang kalau orang berbuat secara tidak langsung tidak terlalu berbahaya seperti hukuman qisas atau had karena menjadikan pelaku secara langsung itu sebagai alat mereka. Bagaimana disampaikan oleh Imam Malik, yaitu pelaku tidak langsung bisa saja dipandang menjadi pelaku secara langsung apabila orang tersebut melihat jarimanya secara langsung, seperti itu. Lalu, aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut hanya berlaku dalam jarima hudud dan qisas dan tidak berlaku untuk jarima takzir. Dikarenakan pada jarima takzir tidak memandang perbedaan pada pelaku langsung maupun tidak langsung, sebab perbuatan tiap pembuat tersebut termasuk jarima takzir dan hukuman takzir, sedangkan untuk syarak saya tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman takzir. Jadi tidak diperlukan
pemisahan antara hukuman untuk pelaku langsung dan tidak langsung dalam jarima taksir. Jadi bisa dibilang bahwa hukuman untuk pelaku tidak langsung bisa lebih berat, seberat, atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung berdasarkan penilaian dari keadaan atau perbuatannya, seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah hukuman untuk pelaku secara langsung. Dalam syariat Islam, sebanyak-banyaknya pelaku jarima tidak memengaruhi besar atau kecilnya hukuman bagi masing-masing para pelaku. Meskipun pelaku berjumlahnya 1 orang, hukuman untuk jarimanya sama seperti seorang yang melakukan dengan berkelompok, seperti itu. Setiap pelaku dalam tidak bisa mengaruhi hukuman bagi teman berbuatnya. Tetapi tiap masing-masing pelaku bisa terpengaruh oleh dirinya sendiri, namun tidak untuk teman-temannya, seperti itu. Apabila seorang pelaku ternyata masih di bawah umur atau orang tersebut memiliki gangguan jiwa, maka orang tersebut bisa dibebaskan karena tidak memenuhi syarat dari hukuman atas jarima yang dilakukannya. Nah, para fuqaha sempat berselisih mengenai hukuman pada pelaku apabila jarima yang dilakukan ternyata adalah pembunuhan. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri atas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, lalu ada As-Sauri, Imam Ahmad, dan Imam Abu Saur, ketika beberapa orang telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka semua pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut harus dibunuh semuanya. Sedangkan menurut Imam Daud Az-Zahiri, ketika beberapa orang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, maka hanya satu orang saja yang dihukum qisas. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Zubair, Imam Zuhri, dan Jabir, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah pertalian perbuatan langsung dan tidak langsung. Dalam pertalian perbuatan antara perbuatan langsung dan tidak langsung, jika keduanya dikumpulkan, maka akan kemudian terjadi, yaitu 1. Perbuatan tidak langsung bisa menjadi lebih kuat apabila ketika perbuatan langsung ternyata tidak menahan hukum. Misalnya persaksian palsu yang mengakibatkan terjadinya keputusan hakim untuk memberikan hukuman mati kepada tersangka. Persaksian palsu ini termasuk dalam perbuatan tidak langsung. Nah, lalu kedua, perbuatan langsung menjadi lebih kuat apabila pelaku perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Misalnya, ada seseorang mendorong orang, lalu orang tersebut jatuh ke jurang. Lalu, datang juga orang ketiga untuk membunuh orang yang ada di dalam jurang, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perbuatan keduanya dianggap seimbang apabila daya kerjanya dibilang sama kuatnya. Semisal mereka memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, pemaksalah yang menggertak orang yang berbuat secara langsung melakukan jarima. Apabila jika tidak ada pemaksa, pastinya orang tersebut tidak akan melakukan jarima. Tetapi belum tentu juga jika sekiranya tidak ada orang kedua, dan belum tentu paksaan dari orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut, seperti itu. Nah, tapi dalam penerapannya tersebut menjadi perbedaan di kalangan fuqaha. Contohnya ketika ada orang menahan orang lain atau orang kedua itu supaya bisa dibunuh langsung oleh orang ketiga. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, orang pertama yang menahan adalah pelaku yang memberikan pertolongan, bukan sebagai pelaku secara langsung. Alasannya karena orang yang menahan meskipun menjadi penyebab kematian orang kedua, tetapi orang kedua lah yang melakukan pembunuhan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan secara langsung lebih kuat daripada yang tidak langsung apabila perbuatan tidak langsung tidak mengharuskan menimbulkan akibat. Nah, menurut kaum fuqaha lainnya, yaitu Imam Malik dan beberapa ulama mazhab Hambali, meskipun orang yang menahan ataupun yang membunuh keduanya dianggap sama sebagai pembunuh langsung, bisa dikatakan sama perbuatan langsung dan tidak langsung pada contoh pada pembahasan sebelumnya, yaitu sama-sama menimbulkan akibat perbuatan jarima, yaitu kematian si korban itu. Nah, apabila seorang teman berbuat mengurungkan persepakatan atau hasutannya atau bantuannya, akan tetapi meskipun demikian sesuatu jarima terjadi juga dari pembuat langsung, maka teman berbuat tidak dihukum karena apa yang telah diperbuatnya menjadi sebab bagi tidaknya jarima, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, jarima dilakukan ketika saat dilakukan oleh satu orang dan bisa juga dilakukan lebih dari satu orang. Apabila bersama-sama perbuatannya bisa disebut turut jarima atau al-istira. Pada intinya, dalam syariat Islam banyak atau tidaknya pelaku jarima tidak menentukan besar-kecilnya hukuman yang diberikan pada pelaku jarima bersama-sama dengan orang lain, dan hukumannya tidak berbeda dengan jarima yang dilakukan sendirian. Lalu unsur dalam perbuatan jarima juga ada 3, yaitu adanya perbuatan yang dapat dihukum, adanya niat dari turut berbuat agar dengan sikapnya itu perbuatan dapat terjadi, dan cara mewujudkan perbuatan adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, dan memberi bantuan, seperti itu. Nah, ininya dalam syariat hukum Islam, hukuman yang telah diberikan
dan ditetapkan dalam jarima hudud dan kisos hanya diberikan kepada pelaku yang secara langsung melakukan jarima, bukan untuk pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang tersebut berbuat tidak langsung dalam jarima jadi hukuman taksir, seperti itu. Nah, terima kasih atas pendengarannya. Saya Maisa Fathia Nova. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.